Bab 1508. Kabar ini membuat Juan sangat emosional. Dia tidak salah menilai orang. Syukurlah, putrinya bisa diselamatkan. Ketika menunggu Wira dan lainnya kembali, Juan terus mengepalkan tangannya dengan erat. Dia memang merasa senang, tetapi juga merasa sedih karena putrinya akan menikah sebentar lagi. Mereka sudah sampai. Entah siapa yang berteriak, pandangan semua orang sontak tertuju ke arah depan. Tampak Wira dan Julian bergandengan tangan, disinai oleh cahaya matahari terbenam. Hasto dan lainnya pun mengikuti di belakang. Ishtar dan Fardat juga telah kembali, tetapi Ozak mungkin harus tinggal selamanya di Pulau Tawang. Salam kepada Tuan Juan dan para kepala keluarga. Begitu melihat para petinggi itu, Wira langsung memberi hormat dan menyerahkan lencana tersebut kepada Juan. Juan mengangguk sambil menatap lencana di tangannya. Kemudian, dia menepuk bahu Wira sambil berkata, "Selamat, kamu berhasil menjadi pemenangnya. Kalau begitu, sesuai peraturan sayembara, putriku akan menjadi istrimu." Juan mengumumkan kemenangan Wira dengan lantang. Setelah mendengarnya, orang-orang sontak bersorak. Berhubung sayembara telah berakhir, berarti hari pernikahan wanita suci sudah dekat. Pernikahan megah akan segera diadakan. Ketika saat itu tiba, semua orang akan diliburkan sehari dan dapat bersenang-senang. Sebelumnya siapa yang bilang wanita suci dan Wira nggak cocok? Lihatlah mereka berdua, kenapa aku merasa mereka sangat serasi. Benar, aku juga merasa begitu. Yang satu cantik dan yang satu tampan, pasti cocok. Dengar-dengar, Tuan Juan sudah menentukan Wira sebagai menantunya sejak awal. Tapi, karena aturan yang sudah ditetapkan, sayembara terpaksa tetap diadakan. Aku juga dengar rumor itu. Kita nggak tahu kebenarannya bagaimana, tapi apa kalian menyadari ada peserta yang nggak kembali? Sepertinya aku nggak melihat Ozak. Sosok Ozak yang tak terlihat pun membuat orang-orang heboh. Sesuai dugaan, memang tidak ada Ozak di tengah kerumunan. Ozak adalah anggota keluarga Mukes, tentu membutuhkan penjelasan atas masalah ini. "Di mana putraku? Kenapa aku nggak melihatnya?" tanya kepala keluarga Mukes yang menyadari keanehan ini. Dia segera berdiri di depan untuk memeriksa, tetapi tidak menemukan putranya. Tatapan Wira dan lainnya sontak menjadi suram. Mereka tidak tahu harus bagaimana menjelaskan, tetapi tetap harus melaporkan secara jujur. Ketika Wira hendak menjelaskannya, Ishtar sontak berdiri dan berlutut sembari berkata, "Tuan, ada yang ingin kulaporkan." Kepala keluarga Mukes menyuruhnya untuk segera melanjutkan. Ishtar berucap, "Kak Ozak telah tiada." Meskipun Ozak tidak memperlakukan mereka dengan baik, mereka tetap memanggilnya kakak. Jadi, ketika mengingat insiden di Pulau Tawang, air matanya tak kuasa berlinang. Bab 1509. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan secara rinci. Begitu mendengar perkataan itu, kepala keluarga Mukes langsung mencengkeram dadanya. Meskipun kepalanya terasa pusing, dia tetap berusaha bertahan karena harus mengetahui kebenarannya. Di sisi lain, Wira sudah tahu apa yang ingin dikatakan Ishtar setelah melihatnya melaporkan sambil berlutut seperti ini. Sesuai dugaan, Ishtar menunjuk Wira dan berkata, "Dia yang mencelakai Kak Ozak." Kak Ozak dan dia sama-sama menaiki tangga batu, tapi dia membuat kaki Kak Ozak lumpuh dan terjatuh dari tangga. Kak Ozak mati karena tebasan pisau patung-patung batu. Ishtar pintar sekali memutarbalikkan fakta. Wira jelas-jelas melawan untuk melindungi diri sendiri, tetapi Ishtar malah mengatakan dirinya mencelakai Ozak. Delmar dan Arham tentu tidak bisa menerima fitnahan seperti ini. Mereka pun maju untuk membela Wira sekaligus menceritakan situasi yang sebenarnya terjadi. "Tuan Juan, kepala keluarga Mukes, jangan percaya omongannya. Dia dan Kak Ozak bersekongkol untuk membunuh Wira. Tapi, untung saja Wira bernasib baik dan selamat. Kami memang berteman dengan Wira, tapi sama sekali tidak berbohong," jelas Delmar. Meskipun terlihat seperti anak kecil, Delmar justru sangat dewasa saat menghadapi situasi seperti ini. Penjelasan yang diberikannya pun terdengar sangat logis. Wira tidak mengatakan apapun dan hanya berdiri di samping. Sementara itu, Julian menggenggam tangannya dengan erat. Kali ini, dia tidak akan membiarkan siapapun menindas calon suaminya. "Wira, apa ada yang ingin kamu katakan?" tanya Juan. Dia tentu pernah mendengar tentang Ozak. Pemuda ini sangat kasar dan keji, bahkan selalu menindas saudara seperguruannya. Reputasi buruk Ozak ada di seluruh sekte langit sehingga Juan tidak mungkin percaya Wira mencelakainya. "Aku difitnah. Waktu itu, aku dan Kak Ozak sama-sama di tangga batu. Kak Ozak beberapa kali ingin mencelakaiku, jadi aku hanya bisa melawan untuk melindungi diri. Setelah kakinya lumpuh, dia tiba-tiba terjun dan memilih bunuh diri," jelas Wira sambil berlutut dengan satu kaki. Juan melirik sekilas kepala keluarga Mukes. Ekspresinya tampak sangat murung, tidak tahu harus percaya pada siapa. Yang jelas, dia tidak boleh kehilangan kepercayaan publik. Kepala keluarga Mukes mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menggertakkan giginya sebelum berucap, "Karena putraku yang menyerang duluan, lupakan saja masalah ini. Lagian, wajar jika terjadi kecelakaan di pertandingan seperti ini. Aku nggak enak badan, aku pamit dulu, Tuan Juan."
Para peserta membela Wira. Jika kepala keluarga Mukes bersikeras membantah, orang-orang hanya akan mengecapnya sebagai ayah yang menutupi kejahatan anak. Begitu dia kehilangan kepercayaan publik, tidak akan ada yang membantunya lagi kelak. Setelah kepala keluarga Mukes pergi, Wira menatap sosok belakangnya. Sepertinya, kerepotan akan datang bertubi-tubi. Keluarga Mukes sudah pasti memusuhinya. Tiba-tiba, ada tangan mungil yang menggenggam erat tangan kanan Wira. Julian pun berkata, "Wira, jangan takut. Karena aku akan menjadi istrimu, aku pasti akan melindungimu." Bab 1510. Julian menatap Wira dengan penuh tekad. Penampilannya yang tampak seperti ingin melindungi suaminya sungguh menyentuh hati Wira. Jika bukan karena sedang berada di khalayak ramai, Wira pasti sudah mendekapkan Julian ke pelukannya. Sayembara akhirnya telah berakhir. Wira sudah cukup lama berada di Sekte Langit sehingga sudah saatnya kembali ke Dusun Darmadi. Meskipun sudah bisa dianggap sebagai suami istri, Wira dan Julian belum melakukan ritual sehingga masih memiliki kekhawatiran dalam hatinya. Wira datang ke kamar Juan, lalu mengetuk pintu dengan ringan. Setelah mendapat persetujuan, dia baru mendorong pintu dan masuk. "Tuan Juan, aku tahu kamu ingin menjadikanku tangan kananmu supaya Julian bisa tinggal di Sekte Langit selamanya. Tapi, aku masih punya istri lain dan harus pulang ke Dusun Darmadi. Jadi, mungkin aku nggak bisa menyetujui permintaanmu ini," ujar Wira. Wira tentu tahu Juan tidak ingin berpisah dari putrinya sehingga ingin menjadikannya tangan kanan. Namun, Wira punya keluarga di Dusun Darmadi, tidak mungkin terus berada di sini. Tangan Juan yang sedang menulis seketika berhenti. Dia tentu mengerti apa yang dipikirkan Wira dan tidak berniat untuk memaksanya. Namun, dia meminta Wira untuk mengadakan pesta pernikahan di Sekte Langit sebelum pergi. Wira semula berpikir bahwa Julian akan mengikutinya setelah menikah nanti. Jadi, tidak masalah jika pernikahan diadakan di Dusun Darmadi. Baiklah. Setelah Wira menyetujui permintaan ini, Juan pun merasa lega. Dia merasa senang karena bisa melihat putrinya menikah. Setidaknya, Wira adalah pria yang bisa menyelamatkan nyawa sang putri. Beberapa hari ini, Sekte Langit dipenuhi suasana bahagia. Hingga hari pernikahan tiba, Julian masih tidak menyangka bahwa dirinya akan menikah dengan pria yang dicintainya. Wira memakai baju pengantin dan berdiri di depan kamar Julian. Saat ini, pelayan berucap dengan penuh antusiasme, "Yang mulia, pengantin pria sudah menunggu di depan. Ayo kita keluar, jangan sampai dia menunggu terlalu lama." Bagaimanapun, pelayan ini sudah melayani Julian selama bertahun-tahun. Dia sudah menganggap Julian sebagai saudaranya sendiri. Julian gugup hingga mengepalkan tangan dengan erat. Dia tidak tahu harus bagaimana menghadapi Wira. Dengan demikian, dia dibawa keluar oleh pelayan seperti boneka. Kalau pelayan itu tidak tahu Julian menyukai Wira, mungkin dia akan mengira majikannya ini dipaksa untuk menikah. "Istriku, jangan begitu gugup, hanya menikah. Setelah kembali ke Dusun Darmadi, kita masih harus mengadakan pernikahan yang sangat meriah," ujar Wira sambil menggandeng tangan Julian dengan lembut. Kemudian, dia menggendong Julian ke tandu. Sebelum pergi, Wira membisikkan sesuatu di telinga Julian, membuat wanita itu tersipu. Julian pun mendorongnya dengan malu. Tindakan ini membuat semua orang yang berdiri di samping tak kuasa tersenyum. Suara gong dan genderang memenuhi langit. Lantaran rumah Wira bukan berada di sini, dia hanya membawa Julian berkeliling di Sekte Langit dan akhirnya berhenti di depan kediaman Juan. Bab 1511. Wira turun dari kudanya dan mendekati tandu pengantin Julian, lalu membuka tirai pintunya dan meraih tangan Julian. Julian menggenggam tangannya dengan hati-hati dan keduanya masuk bersama-sama. Juna duduk di posisi yang tinggi melihat putrinya menikah dengan sangat gembira. Dia benar-benar tidak menyangka putri yang dibesarkannya sejak kecil, sekarang sudah menikah. Wira membawa Julian ke hadapan Juna. Mereka menjalankan upacara pernikahan, lalu akan masuk ke kamar pengantin. Wira langsung menggendong Julian dan membuat semua orang di sekitarnya bersorak-sorai. Pengantin prianya benar-benar sudah nggak sabar ya. Tapi ini masih pagi, nggak boleh, Lihatlah pengantin prianya, terlalu tergesa-gesa. Gadis suci pun belum siap, mungkin wajahnya di balik itu pasti sudah sangat merah sekali. Pengantin prianya sungguh kuat, bisa langsung menggendong gadis suci. Tapi, gadis suci juga tampaknya sangat kurus. Mendengar komentar dari orang sekitar, Wira langsung membawa Julian ke dalam kamar. Julian merasa sangat gugup, tidak tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya. "Julian, kamu tunggu di sini saja, aku mungkin harus keluar untuk minum beberapa gelas dengan mereka." "Kamu tenang saja, aku nggak akan minum banyak. Aku kembali lagi nanti. Kalau kamu lapar, lepaskan saja penutup kepalamu. Ada makanan di meja." Setelah selesai berbicara, Wira mencium kening Julian dengan lembut, lalu meninggalkan kamar itu. Hati Julian yang tegang akhirnya bisa lega sekarang. Jika sekarang mereka langsung berhubungan, dia khawatir Wira akan melihat sisi memalukannya. Bagaimanapun juga, dia sendiri juga tahu betapa panas dan merah pipinya sekarang. Setelah menemani para tamu di luar untuk minum beberapa gelas, Wira kembali ke kamar pengantin.
Awalnya, dia mengira Julian pasti sudah melepaskan penutup kepalanya sekarang, tak disangka Julian malah masih tetap mengenakannya. Dia tersenyum, lalu mengambil properti dan melepaskan penutup kepala Julian dengan hati-hati. Mereka saling memandang dengan tatapan yang lembut, tetapi Julian yang mengalihkan pandangannya terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah mendengar suara Julian yang lembut, tatapan Wira menjadi muram sekali lagi. Dia perlahan-lahan mendekat dan duduk di sebelah Julian. Sayang, sekarang kita sudah menjadi suami istri. Jadi menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Bukankah aku harus bantu menyembuhkan luka istriku dulu? Wira baru selesai berbicara, Julian langsung merasa agak malu dan memalingkan wajahnya. Saat hendak berbicara, Wira malah langsung menciumnya. Keesokan harinya saat bangun, Julian merasa sekujur tubuhnya lemas karena tidak tidur semalaman. Sementara itu, Wira terlihat segar bugar dan tidak kelelahan sedikit pun. Hasto datang sangat awal karena ingin memeriksa apakah penyakit Julian sudah sembuh. Setelah Julian sudah berpakaian dengan rapi, dia pergi ke aula bersama Wira, di mana Hasto dan Juna menunggu. Setelah memeriksanya secara singkat, Hasto merasa sangat senang mengetahui penyakit di tubuh Julian sudah hilang sepenuhnya karena teknik matahari besar itu. Juna memegang keningnya sendiri dengan terharu dan tubuhnya bergetar sejenak, lalu dia kembali mengangkat matanya dan terlihat tatapan yang lembut. Wira, terima kasih banyak. Kalau nggak ada kamu, penyakit putriku nggak akan mungkin sembuh secepat ini. Mendengar perkataan Juna, mata Julian kembali memerah. Wira mengepalkan kedua tangannya dan memberi hormat kepada Juna. Bab 1512. Hari ini adalah hari mereka akan meninggalkan tempat itu bersama-sama dan kembali ke Dusun Darmadi. Wira dan Julian berdiri di pintu gerbang Sekte Langit sambil membawa barang bawaan mereka. Julian menatap ayah dan gurunya dengan mata yang memerah. Sementara itu, Wira memandang Delmar dan Arham. Dia benar-benar tidak menyangka keduanya akan datang mengantar kepergiannya juga. Awalnya mereka semua adalah musuh, tetapi hubungan mereka menjadi lebih baik setelah melewati berbagai hal bersama. Gadis bodoh, jangan bertengkar dengan kakak-kakakmu setelah sampai di sana, mengerti? Tapi kalau ada yang menyakitimu, harus pulang dan mencari ayah, mengerti? Aku akan selalu menjadi dukungan terkuatmu. Juna tidak pernah mengatakan kata-kata yang menggelikan seperti ini kepada Julian. Namun hari ini, putrinya akan meninggalkan sisinya, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menyemangati putrinya. Pada saat yang bersamaan, dia juga mengatakan kata-kata itu untuk didengar Wira sebagai peringatan agar tidak menindas putrinya. Jika tidak, dia pasti akan membuat Wira kesulitan. Mendengar perkataan Juna, Wira menggaruk belakang kepalanya dengan ekspresi tak berdaya. Setelah itu, keduanya berpamitan dengan semua orang dan mulai berangkat pulang. Setelah perjalanan selama beberapa hari, keduanya tiba di Dusun Darmadi. Sungguh nggak disangka saat kembali lagi ke sini, aku sudah menjadi istrimu. Entah para kakak akan menyukaiku nggak. Julian merasa emosional. Saat mengatakan kalimat terakhir, dia benar-benar merasa sangat khawatir. Sebelumnya, dia belum menikah dengan Wira, sehingga para kakak memperlakukannya dengan sangat baik. Namun sekarang keduanya sudah menikah, berarti mereka harus berbagi cinta Wira dengannya juga. Dia berpikir apakah para kakak masih akan memperlakukannya seperti sebelumnya. Tak disangka, seorang gadis suci yang sebelumnya selalu percaya diri, sekarang juga bisa merasa cemas. Wira mengelus kepala Julian sebagai isyarat tidak perlu khawatir, karena ketiga istrinya itu sangat pengertian. Saat keduanya tiba di depan pintu rumah, dia mengetuk pintu dan ada seseorang yang segera membukakan pintu. Sayang, kenapa kamu kembali secepat itu? Aku pikir kamu akan tinggal di sana lebih lama. Orang yang membuka pintu itu adalah istri pertama Wira, Wulan. Saat mengalihkan pandangannya dari Wira ke Julian, matanya langsung bersinar. Dia tidak menyangka Wira benar-benar membawa pulang Julian dan Julian juga terlihat sangat cantik. Dian, Dewina, cepat keluar. Lihatlah siapa yang dibawa pulang oleh Wira. Mendengar teriakan Wulan, Dian dan Dewina bergegas keluar dari kamar mereka. Saat melihat Julian, reaksi mereka lebih besar daripada saat melihat Wira. Aduh, adikku yang baik, kamu akhirnya kembali. Sebelumnya, Wira bilang akan pergi menyelamatkanmu. Aku pikir terjadi sesuatu yang serius. Adikku yang baik, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa dia menindasmu? Kalau dia menindasmu, katakan padaku, aku akan mengurusnya untukmu. Wira merasa dirinya sangat kasihan sekarang. Seharusnya dia yang menjadi rebutan keempat wanita ini, tetapi sekarang malah Julian yang lebih diminati. Ketiga wanita itu membawa Julian masuk ke dalam kamar dan meninggalkannya sendirian yang membawa barang masuk. Perlakuan ketiganya terhadapnya terlihat jelas jauh berbeda. Namun, dia tidak bisa marah kepada istri-istrinya, sehingga hanya bisa mengeluh di dalam hatinya. Kak, kamu akhirnya pulang juga. Bab 1513. Mendengar suara Danu dan Dodi, Wira langsung berbalik dan menyapa mereka. Keduanya segera berlari ke sisinya. Mereka hanya mendengar kabar dia pergi mengejar istri, tetapi tidak tahu bagaimana situasinya selanjutnya.
Danu menatapnya dengan tatapan yang aneh dan menyikut bahunya. Kak Wira, kami tahu kamu pergi mengejar istri. Bagaimana, berhasil membawa pulang istrimu? Setelah mendengar perkataan Danu, Wira memegang keningnya dengan tak berdaya. Dia bertanya mengapa mereka malah mengkhawatirkan hal ini dan apakah mereka sudah menyelesaikan tugas yang diperintahnya. Kalau kalian begitu mengkhawatirkanku, apa hal yang kuperintahkan sudah selesai? Wira mengernyitkan alisnya. Tentu saja, Kak Wira. Bagaimana mungkin aku nggak menyelesaikan tugas yang kamu berikan? Tenang saja, saat kamu meninggalkan sini, aku mengelola sekolah bela diri dengan sangat baik dan pendapatannya juga banyak. Awalnya, Danu bertanggung jawab untuk memastikan keamanan Wira. Namun, kepergiannya bersama dengan Hasto terlalu mendesak, sehingga dia tidak membawa Danu dan terpaksa meninggalkannya untuk mengelola sekolah bela diri mereka bersama dengan Dodi. Wira menganggukkan kepalanya dengan puas dan berpikir memang bagus memiliki saudara seperti mereka. Saat dia tidak berada di sana, mereka juga bisa membantunya mengelola semuanya dengan baik. Saat mereka sedang berbicara, Biantara juga masuk dari luar. Kak Wira, saat kamu nggak ada di sini selama ini, sebenarnya terjadi banyak hal. Kita pulang dulu baru membahasnya lagi. Melihat ekspresi Biantara yang sangat serius, Wira bertanya-tanya apakah telah terjadi kerusuhan. Ekspresinya juga menjadi serius. Setelah itu, dia masuk sembari membawa barang-barang bawaannya. Baru saja tiba di aula, Wira mendengar keempat istrinya itu sedang mengobrol santai di sana. Mulai sekarang, kamu adalah adik kami bertiga, jadi kamu jangan kaku. Benar, kamu adalah yang paling muda di antara kita semua. Sebagai putri bangsawan, aku tahu pasti ada banyak peraturan yang harus kamu ikuti, tapi di sini bukan sekte langit. Kamu juga harus coba berbaur, jangan terlalu kaku. Dik, ceritakan kepada kami lebih banyak lagi, apa yang telah terjadi saat kalian di sekte langit. Wulan, Dian, dan Dewina mengelilingi Julian dan terus bertanya tentang situasinya, membuat Julian merasa malu hingga pipinya memerah. Melihat kejadian itu, Wira berpikir mengapa sebelumnya dia tidak menyadari wajah Julian mudah memerah. Kalian bertiga tampaknya sangat akrab, jangan-jangan kalian juga sudah lupa dengan suami kalian. Sejujurnya, Wira merasa sangat senang melihat hubungan keempat istrinya sangat akrab, tetapi dia benar-benar merasa sangat tidak nyaman karena tidak bisa berbaur dengan mereka. Melihat kediaman bos yang dipenuhi dengan wanita cantik, yang lainnya merasa sangat iri. Mereka berpikir mereka sudah mengikuti bos mereka begitu lama, mengapa mereka masih tidak bisa memiliki begitu banyak istri seperti bos mereka. Bahkan sekarang mereka masih lajang. Mana mungkin kami lupa dengan suami kami? Tapi kamu baru saja pulang, pasti ada banyak hal yang harus diurus, kan? Mereka sudah sibuk selama beberapa hari. Kamu sudah kembali, jadi harus bantu mereka. Wulan memandang Wira sambil tersenyum, lalu mulai memberinya tugas. Dia berpikir istri pertamanya ini benar-benar makin mahir dalam mengurus rumah tangga.